Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat-sahabat Firka semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja dan tetap semangat. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini ya, saya sudah berada di salah satu puncak bukit gitu ya. Saya penasaran dengan keberadaan sebuah rumah anyar baru yang terbengkalai. Teman-teman, dari cerita-cerita yang aku dapatkan ya, keberadaan rumah yang terbengkalai ini memang semenjak dibangun itu seakan-akan sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Tidak ada yang tahu sebab musababnya apa. Namun setidaknya saya penasaran saja ya, ingin melihat sebenarnya seperti apa sih keberadaan rumah tersebut. Teman-teman, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya ya, langsung saja kita eksekusi explore, dan lokasinya sudah persis di belakang kita. Baiklah sahabat, kita sudah berada di sebuah rumah yang menurut aku cukup aneh ya. Karena dari cerita yang saya dapatkan, rumah ini memang dibangun di atas bukit. Semenjak dibangun, rumah ini tuh belum pernah ditempati sama sekali. Meskipun beberapa perlengkapan pendukung rumah tangga sudah diisi begitu ya. Namun keberadaan rumah ini sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Ada yang menyebut pemilik rumah ini setelah mengisi beberapa furniture ya dari keberadaan rumah ini, terus seakan-akan menghilang. Seakan-akan itu menghilang dan tak pernah kembali, teman-teman. Aku cukup penasaran gitu ya. Karena memang rumah ini benar-benar di atas bukit ya. Lokasinya cukup epik ya, di atas bukit. Aku cukup penasaran, karena kalau saya perhatikan juga, rumah ini masih baru begitu ya. Masih baru, masih belum 100% jadi, teman-teman. Bisa dilihat ya, dari kursi yang berada di bagian depan dan pintunya belum dicat ataupun dipelutur gitu ya. Rumah ini memang sengaja dibangun oleh pemiliknya. Memang belum 100%. Tapi setelah diisi beberapa furniture, peralatan pendukung rumah tangga itu, pemiliknya nggak pernah kembali gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan oleh beberapa orang di sekitar lokasi ini. Aku cukup tertarik ya. Oke, kita coba masuk saja teman-teman, untuk melihat ya rumah ini seperti apa gitu loh. Ya Allah, parah ini serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul rek, di dalam rumah ini memang sudah dipersiapkan segala peralatan pendukungnya gitu loh. Peralatan pendukung perabot rumah tangganya. Mulai dari kulkas yang setinggi ini ya, 2 pintu. Kemudian di situ ada wastafel, tempat cuci juga ya. Ada kompor tanamnya juga gitu loh, teman-teman. Dari bentuk benda yang di depan kita ini sudah mulai berkarat, sudah banyak kotoran seperti ini. Sudah bisa diprediksi ya, rumah ini tuh benar-benar sudah ditinggalkan sangat lama. Karena dari informasi yang aku dapatkan ya, rumah ini tuh sudah ditinggalkan pemiliknya lebih dari sekitar 6 tahun. Ini bagian dapur ya, kita masuk dari bagian dapur. Di sini pun juga ada magicomnya juga, teman-teman. Kita lihat ya, magicomnya ini dalamnya seperti apa. Walah, masih kinyis ya bagian dalamnya. Kemudian kita lihat juga ya, kulkasnya ini pernah dipakai atau enggak gitu loh. Waduh, dan kalau saya intip, masih bersih seperti baru ya. Nah, seperti itu teman. Ini masih glowing gitu loh, masih glossy. Dalam artian ini sepertinya sih hanya beberapa kali saja dipakai malah gitu loh. Ya Allah. Ya Allah. Ini benar-benar sudah porak-poranda semuanya, teman-teman. Di bawah kita ini ya, sudah berserak kemana-mana. Di situ ada sebuah koper yang cukup besar dan itu udah terbuka. Aku perhatikan
Ada helm anak juga gitu ya. Sandal perempuan. Wow, tempat ini rek. Kemudian di sini ada, nah, ada toiletnya ya. Toiletnya dikasih kelambu yang seperti itu gitu. Aduh, eman. Serius. Aku coba masuk ke kamar mandinya ya. Udah dilengkapi dengan shower loh, ya seperti itu loh rek. Benar-benar udah komplit rumah ini sebenarnya. Kemudian ada di sini ada lemari, nah untuk menaruh sabun-sabun dan lain sebagainya udah dikasih juga. Tapi kenapa rumah ini nggak ditinggalkan gitu loh? Nggak dihuni malah ditinggalkan maksud aku. Ya Allah, kondisinya rumah ini rek. Udah bener-bener parah teman-teman. Nggak ada sisi bersih sedikit pun ya di rumah ini. Semuanya serba kotor. Dan kita coba masuk ya. Masya Allah. Bayu. Tempat tidurnya pun juga udah siap ini. Coba aku sentuh rek, seperti apa ini spring bed ya. Waduh. Ini masih mentul-mentul demelenuk ini bosku. Serius ya. Ini masih demelenuk empuk. Meskipun kalau aku perhatikan ya, seluruh ya furniture di rumah ini tuh belum di finishing gitu loh. Kita lihat kaca riasnya pun yang seperti ini ya. Ini masih belum finishing kalau aku perhatikan. Sudah dilengkapi dengan AC juga teman-teman. Kemudian di sini, nah ini ya. Ini ada meja kecil dan beberapa tempat untuk menaruh barang-barang. Kita masuk ke sini dan ini adalah ruang toiletnya. Ruang toiletnya di pojokan situ ya, udah dikasih exhaust fan ya. Teman-teman, untuk menghisap udara lembab, udara nggak enak di dalam ruangan toilet ini. Serius, dan ini masih baru banget ya. Keseluruhannya ini masih baru banget. Aku prediksi malah ini belum terpakai sama sekali ya. Nah, ini kaca frame-nya pun juga belum dilakukan finishing. Aku nggak tahu memang sengaja dibuat seperti ini atau seperti apa gitu ya. Bayu, showernya juga masih glossy banget. Betul ya. Jadi tempat ini memang sepertinya sih belum sempat atau mungkin 1-2 kali ditempati. Nah ini depannya masih belum finishing juga. Kayu-kayunya ya masih original semua. Dan ini spring bednya ya masih bener-bener baru ini ya teman-teman. Waduh, masih punya spol ya. Loh, seperti itu ya. Loh, masih bener-bener baru ini dilihatnya. Saat ini kita memang berada di kamar utama ya dari keberadaan rumah yang terbengkalai ini. Plafonnya pun belum terdapat rembesan air ataupun jejak-jejak pulau rembesan air ya. Jendelanya pun juga semuanya masih belum finishing. Karena memang rumah ini dari informasi yang aku dapatkan ya, dibangun dan berusaha diisi keberadaan furniture di dalamnya, tapi pemiliknya nggak pernah kembali lagi. Rumah yang dibangun di atas bukit. Kondisinya benar-benar seperti ini guys. Serius parah ini. Ini ya, ada semacam koper juga yang ini sih sebenarnya udah diacak-acak oleh pencuri. Lah, ya kan, udah diodol-odol semuanya gitu loh. Ini ruang depan dari rumah ini teman-teman. Jadi seluruh pintunya ini pintu lipat gitu ya. Tapi sekali lagi memang belum terfinishing semua. Meja-meja kayunya pun juga masih sangat original gitu loh. Nah seperti ini ya. Kursi-kursinya juga gitu loh. Aduh. Memang sepertinya rumah ini bisa dibilang rumah yang sederhana banget ya. Dilihat dari ruangannya dan ukurannya.
Tapi di sini memang sudah komplit sih sebenarnya. Bahkan meja makannya pun sudah ada ini. Seperti ini loh, besar banget. Meja makannya sudah ada, kursi makannya pun juga ada gitu ya. Bahkan tempat nasi pun sudah ada. Ini ya yang membuat beberapa orang itu terheran-heran melihat rumah ini. Kenapa pemiliknya nggak pernah kembali ke sini gitu loh. Dan itu ya, rumah ini sudah dimasuki oleh beberapa orang anak yang coret-mencoret seperti itu. Baik, kita coba naik ke lantai 2. Dan ini ya kalau aku perhatikan marmer juga sih lantainya. Nah, furniturnya pun ini juga masih belum terfinishing, teman-teman. Pagernya ya udah terbuat dari besi kalau saya perhatikan di sini. Seperti itu, kita coba naik ke atas. Waduh. Jadi di sini ada kursi ukir kayu yang seperti itu dan ada juga kaca ya. Kemudian di bagian sini, ini kalau saya perhatikan lah ya toh. Di sini toilet lagi ternyata. Di sini toilet lagi di lantai 2 ya. Sudah dilengkapi dengan kaca dan ada kelampunya, di situ showernya yang siap menggerujuk ya tubuh kita kalau kita mandi di sini gitu loh. Saya sudah mantap banget ini, meskipun ini kamar mandi mungkin sekitar ukuran 1,5 meter kali 2 meter ini ya. Rumah yang benar-benar masih baru loh ini, serius. Dan ini terasnya, teman-teman. Teras atas ya, ataupun balkonnya ya. Sebenarnya di situ udah ada CCTV loh. Sudah dipasangin CCTV di sini. Nah itu teman. Tapi semuanya nggak fungsi ini gitu loh. Penampakannya ya di lantai 2 tuh yang seperti ini. Ini memang desain rumah yang minimalis ya. Rumah minimalis asik gitu ya. Eman banget. Rumah yang benar-benar masih geres baru ya. Tapi nggak ditempati. Nah, lu. Di sini juga ada satu kamar tidur ya, teman-teman. Suatu kamar tidur yang seperti ini. Di situ ada sebuah lukisan juga dan di sini benar-benar masih baru, Rek. Ini loh ya. Spring bednya dan dipannya masih baru. Spring bednya juga masih belum dipakai untuk tidur, dipannya pun juga belum dilakukan finishing. Seperti itu loh. Wis jangan tenan iku sapa rek. Koyok ngene. Bagusnya sebenarnya. Kemudian di depannya ranjang ya ini terhampar jendela-jendela yang memungkinkan kita melihat suasana bawah sana, teman. Karena ini rumah di atas bukit ya. Kita itu bisa melihat suasana di bawah. Seperti itu gitu loh. Waduh. Keren sih lokasinya. Wis Jan. Saya hanya mengucapkan sangat disayangkan. Kita turun, teman. Aku eksplor lokasi ini juga tidak mendapatkan perasaan merinding yang banget ya. Serius. Baiklah sobat, dan rasa penasaran saya ya, satu-satunya rumah yang dibangun di atas bukit, yang dari cerita-ceritanya rumah ini nggak pernah ditempati. Jejak-jejak yang saya dapatkan ya, rumah ini pernah ditempati ataupun tidak itu juga tidak saya temukan, karena semuanya di sini serba baru gitu ya, seakan-akan belum tersentuh, hanya sebatas dipersiapkan saja gitu ya untuk ditempati, untuk dihuni. Tapi memang dari cerita-cerita yang aku dapatkan sangat aneh pemilik bangunan ini, karena setelah melakukan semuanya mereka tak pernah kembali.
masih menjadi teka-teki mengapa. Dan teman-teman, aku cukup terjawab juga ya penasaran saya akan cerita-cerita tentang rumah ini, karena secara keseluruhan rumah ini masih baru, dan yang membuat saya bertanya-tanya ya kenapa ditinggalkan. Ini benar-benar rumah yang siap huni, sebuah rumah yang siap untuk membangun kebahagiaan bersama keluarga, namun pada akhirnya malah ditinggalkan tanpa jejak, malah ditinggalkan tanpa sebuah kabar berita. Sangat disayangkan. Bahkan tempat tidurnya ya teman-teman, loh, waduh, kasurnya masih melenuk-lenuk empuk gitu ya. Aduh. Apapun itu, mudah-mudahan bangunan ini ya, entah ahli warisnya, entah siapa, bisa diambil alih gitu ya, untuk ditempati, untuk ditinggali, dan tidak meninggalkan kesan yang creepy gitu ya terhadap sebuah bangunan yang seperti ini, teman-teman. Aku sangat sayang banget. Baiklah, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Benar-benar sayang banget.